dan bahagia. Perkenalkan, saya Nengrum Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya ditemani oleh Ibu Arta Megayanti Kusumawardani akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Selamat pagi Bu Arta. Selamat pagi Bu Niro. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Setelah lebaran jadi semakin glowing nanti kita. Ya, siap. Kita nanti akan melakukan pembelajaran untuk anak-anak kita. Semangat. Baik Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Ya, di siap. tahap pra-observasi ini saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan dari Bu Arta untuk nanti saya supervisi di kelas Bu Arta. Ya, siap Ibu. Baik. Bu Arta ini mengampu mata pelajaran PPKN di kelas 10 di SMK Negeri 2 Kudian. Baik Bu Arta, jadi saya ingin menyampaikan tujuan tahap pra-observasi ini. Kita akan melakukan percakapan. Saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan yang Bu Arta sudah lakukan untuk nanti masuk ke tahap observasi atau supervisi kelas. Baik. Seperti itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Saya ingin tahu sejauh mana dari apa yang sudah Bu Arta persiapkan seperti itu. Bu Arta, untuk tujuan pembelajaran yang akan Bu Arta ajarkan di kelas seperti apa Bu? Kebetulan di semester ini PPKN sampai materi tentang hubungan struktural pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi nanti saya akan menekankan ke bagaimana anak-anak itu bisa memahami tentang maksud dari desentralisasi. Karena di sana nanti mereka akan saya ajak untuk terjun langsung menyaksikan kira-kira di beberapa bagian daerah-daerah di Indonesia ini ada beberapa daerah yang dikhususkan, kemudian ada daerah yang diistimewakan, dan ada daerah yang mendapatkan otonomi khusus. Nah, itu nanti akan mereka diskusikan bersama-sama agar mereka tahu perbedaan bagaimana tentang desentralisasi. Biar mereka juga lebih tahu apa sih makna sebenarnya dari desentralisasi. Seperti itu. Baik. Bagus sekali Bu, saya tidak sabar memasuki kelas Ibu untuk melihat, untuk mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya. Baik, selanjutnya Bu, area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Kalau untuk peserta didik, saya lebih menekankan ke kreativitas mereka ya. Jadi ketika mereka diskusi, kemudian membuat semacam kayak karya, jadi saya pengennya nanti mereka membuat semacam kayak mind mapping gitu. Saya pengen menekankan di situ. Sedangkan kalau untuk saya pribadi, mungkin saya menyiapkan dengan beberapa media pembelajaran seperti menggunakan PowerPoint dari Canva yang interaktif. Kemudian saya juga bakal menggunakan Google Form untuk penilaiannya. Dan terakhir mungkin saya bakal menyisipkan PSE ya, pendidikan sosio-emosional. Jadi nanti biar mereka lebih tahu setelah pembelajaran apa sih yang mereka rasakan. Apakah sudah paham, apakah senang, apakah bagaimana nanti mereka yang bisa menyimpulkan seperti itu. Ya baik Bu, tadi kalau boleh saya simpulkan, Ibu yang mau dikembangkan itu untuk anak itu bagaimana membuat mind mapping, kemudian untuk Ibu sendiri bagaimana membuat media pembelajaran yang mungkin lebih interaktif seperti itu, sama pembelajaran sosial emosional yang ada untuk anak-anak seperti itu ya Bu. Iya, benar sekali. Ya. Baik, berikutnya Bu Arta, strategi apa yang Bu Arta persiapkan? Kalau strategi saya nggak mempersiapkan banyak seperti biasanya. Mungkin nanti saya bakal menggunakan metode pembelajaran based learning ya. Kemudian dengan metodenya metode ceramah dan diskusi seperti itu. Kalau untuk media pembelajarannya Bu? Media pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint interaktif dari Canva. Kemudian saya juga menyiapkan Google Form, dan kemarin saya mau mencoba quizzes Bu, karena ketika menggunakan game quizzes itu anak-anak lebih antusias karena mereka bisa melihat polling mereka secara langsung, jadi mereka semakin wah kayak gitu. Ya, lebih bersemangat Iya, ya, lebih Bu. bersemangat, benar sekali. Benar sekali Bu, sekarang ini kita dituntut untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Iya. Ya Bu, jadi kalau boleh saya simpulkan tadi, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian metodenya ceramah dan diskusi, kemudian media pembelajarannya dengan Canva, kemudian ada penilaian dengan Google Form dan quizzes gitu ya. Baik. Kira-kira kapan Bu saya bisa melakukan observasi atau supervisi di kelas Ibu?
Kebetulan saya ada jadwal besok hari Senin jam pertama dan kedua di kelas 10 Busana 3. Pendengar bisa nanti berkunjung ke kelas saya ketika saya mengajar. Terima kasih Bu. Saya tidak sabar menunggu pembelajaran yang menyenangkan dari Bu Arta yang Ibu Arta lakukan untuk anak-anak. Ya. Seperti itu. Kemudian saya akan mengamati, mencatat. Mungkin tadi ada yang area pengembangan yang Ibu tadi sampaikan. Nanti saya akan mengamati di sana. Kemudian nanti kita akan melakukan setelah observasi, kita akan melakukan pasca observasi Bu. Jadi nanti saya minta waktunya Ibu lagi untuk melakukan tahap pasca observasi. Siap. Saling mendukung. Terima kasih Bu Arta waktunya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, dari percakapan pra-observasi ini apa yang Ibu dapat? Ketika saya sharing dengan Bu Ningrum untuk persiapan saya besok mengajar, ada juga beberapa masukan dari Bu Ningrum. Jadi saya bisa lebih siap lagi untuk menyiapkan kira-kira besok apa yang harus saya tambahkan lagi gitu. Macam kayak yang tadi PSE itu kan kalau saya masukkan juga sangat bagus gitu. Karena selama pembelajaran terkadang kita mengabaikan hal tersebut karena refleksi kan memang di akhir, jadinya kadang itu nggak tersangkup kayak gitu Bu. Iya Bu. Jadi saya berharap nanti Ibu bisa meningkatkan kompetensi Ibu. Bukan di sini saya menggurui ya Bu ya, tapi kita sama-sama belajar meningkatkan kompetensi kita. Ya, siap Bu Ningrum. Ya, terima kasih Bu Arta atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita akan masuk ke observasi kelas dan tahap pasca observasi. Siap. Ya, Itu Bu. Demikian percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama dengan Bu Arta sebelum nanti saya akan melakukan supervisi mata pelajaran PPKN kelas 10. Terima kasih, salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Atau mungkin sakit, atau mungkin pergi, ada yang izin hari ini? Tidak ada? Nihil? Masuk semua? Baik. Ketua kelasnya siapa? Oh, baik. Coba sebelumnya dicek di samping kanan kirinya apakah masih ada sampah yang silakan di lantai. Jika masih ada, silakan diambil dibuang ke tempat sampah. Ya? Tidak ada, bersih? Baik. Oh, masih ada. Baik anak-anak, ketua kelasnya, Mbak silakan dipimpin doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Ya, berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak, menyambung ke pembelajaran yang kemarin, kita masuk ke materi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemarin kita sudah sedikit belajar bersama mengenal apa saja sih kira-kira yang ada di pemerintah pusat yang kemarin-kemarin. Masih ingat yang berkedudukan di pemerintah pusat itu ada lembaga apa saja? Yang kemarin kita sebutkan trias politika, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memang berada di pemerintah pusat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalian ini tinggal di provinsi mana? Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahu nggak makanan tradisional dari Yogyakarta itu apa? Gudeg. Oh, gudeg. Ada yang lain selain gudeg? Makanan ininya, makanan kayak makanan tradisionalnya, yang makanan ringannya. Ada yang tahu? Tiwul dari mana tuh? Gunung Kidul. Selain Tiwul ada lagi? Jatah tempe. Jadah tempe. Dari mana jadah tempe? Dari Kaliurang. Oh, dari Kaliurang.
Tahu? Pernah dengar yang lagu Geto Asale Sokotelo? Ya. Pernah dengar? Ya. Bisa menyanyikannya? Tidak. Tidak. Saya udah ngirim lirik di grup WA kalian. Coba dicek. Coba kita nyanyikan bersama-sama sepenggal saja liriknya, biar kita masih mengingat lagu tradisional. Ini tadi saya ini kan ya. Nah, bisa lagunya? Bisa ya? Kita coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. Geto asale saka telo, motongan stuk iku tandane opo? Ala-ala geto asale saka telo, yen ra peto atine rada gelo. Ojo ngono mas, ojo ngono, kandung janji mas, aku mengko gelo. Gemes banget, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Perlu kalian tahu, ini merupakan salah satu lagu tradisional yang memang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Ini suatu saat kalau mungkin kalian pergi atau kemana ditanyain lagu tradisionalnya apa sih yang terkenal dari Yogyakarta, kalian harus bisa paling nggak 1, 2 lagu, biar kalian juga lebih memperkenalkan, oh ini loh daerah istimewa Yogyakarta, gitu ya. Baik, pembelajaran kita kali ini ada beberapa tujuan yang kita capai. Yang pertama, nanti kalian akan belajar bagaimana makna tentang desentralisasi. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan bagaimana kelebihan dan kekurangan apabila penerapan desentralisasi itu diterapkan di daerah masing-masing provinsi. Yang ketiga, menganalisis dan kritis pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, nanti kalian akan menguraikan apa saja tujuan dari otonomi daerah. Baik, sekarang Bu Arta minta kalian join ke kuis ini. Saya pengen tahu, kemarin kalian saya suruh baca kan di rumah tentang desentralisasi, otonomi daerah. Itu kira-kira kalian gali atau tidak? Silakan kalian join ke situ, kemudian masukkan kodenya. Yang bisa saja, yang kuotanya aman. Kuotanya aman semuanya? Enggak. Yang bisa aja. Sudah bisa? Sudah ada Mariati sama Nanda. Ya, baik, yang bisa saja, yang sudah terkonek sama kuisnya. Baru ada 2 anak. Yang udah bisa masuk ke ini langsung ya. Baik, sudah ada beberapa yang sudah masuk ya. Yang mungkin handphonenya nggak ada kuota atau mungkin kesulitan, bisa gabung sama teman sebelahnya yang sudah join di sini. Jadi nanti mengerjakannya bisa bersama-sama, gitu ya. Saya mulai ya. Tunggu dulu, saya hitung mundur 5 detik dari belakang. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa coba mulai ya?
Cobain ya. Peringkat 2. Siapa yang peringkat pertama? Oh, Ima. Ini koneksi saya terputus. Siapa yang peringkat pertama? Ima. Siapa? Ima. Ima. Oh, Ima. Yang peringkat kedua? Siapa? Oh, ini. Wah, Ima peringkat pertama. Dia Puspita peringkat kedua, sama Nadine peringkat ketiga. Tepuk tangan buat mereka bertiga. Baru break aja, baru break aja. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya kita semua ini kan tinggal di daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah, daerah istimewa Yogyakarta ini merupakan provinsi, kabupaten, apa kecamatan? Provinsi. Dan daerah Yogyakarta ini mempunyai sebutan sebagai daerah istimewa. Coba kita lihat apa saja sih yang diistimewakan di Yogyakarta, kemudian mengapa sih Yogyakarta itu bisa mendapatkan suatu keistimewaan. Dan nanti akan kita lihat kira-kira keistimewaan apa yang diatur dalam undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Coba kalian perhatikan video yang akan saya tanyakan setelah ini ya. Pak Raji, aku mau neng pasar, kamu udah ngomongin keistimewaan. Ini apa sih? Kayak pembagian dana keistimewaanmu nopo? Aku itu merupakan rasa kiki. Yes, betul. Apa bedanya? Keistimewaan yang dimaksud adalah keistimewaan yang dimiliki oleh pemilih, istimewa untuk mengatur dan mengurus kewenangan penggunaannya. Ya, aku kurang paham mau aku cuma dengar dari orang di pasar. Nah, iki sebenarnya kasih tahu. Gimana ya? Lebih dari 134 karya budaya DIY ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WTP Indonesia. Ini salah satu dari sekian banyak seorang usaha budaya. Kewenangan tinggal sekarang di bagus, tapi isi sebuah filosofi yang terjaga itu jangan lupa. Wah, banyak juga ya yang sudah dilakukan pemerintah DIY buat masyarakat. Aku lagi ngerti ya. Nah iya, sekarang tugas kita sebagai masyarakat membantu pemerintah minimal melindungi kebudayaan DIY itu tumbuh. Jangan sampai anak cucu kita lupa dengan masa-masa ini. Setuju. Baik, sudah disaksikan tadi? Sudah diamati? Kira-kira daerah istimewa Yogyakarta ini mendapat keistimewaan itu ada undang-undang yang mengatur tidak? Ada. Undang-undang nomor berapa? Tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Berapa, Mbak? Ada yang tahu? Kemarin? Atau mungkin tadi? Dicatat Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. Kira-kira isi undang-undangnya itu mencakup 5 tadi ya kalau nggak salah ya. Apa saja? Tentang apa saja? 5 tadi kalau tidak salah. Yang pertama tentang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, wewenang gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua apa tadi? Kelembagaan. Benar, kelembagaan. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, pertanahan. Yang terakhir, tata ruang. Nah, kelima hal ini ada di daerah istimewa Yogyakarta yang diatur dalam undang-undang keistimewaan. Tapi bisa jadi daerah lain ini memiliki otonomi yang berbeda dari daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau semisal kita itu punya rumah, itu ya kita atur sendiri. Orang lain nggak boleh ngatur apa yang ada di rumah kita. Sama kayak desentralisasi. Desentralisasi itu bagaimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah. Berarti pemerintah daerah
daerah ini memiliki wewenang untuk apa? Mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan undang-undang dan potensi daerahnya masing-masing. Jadi bisa jadi mungkin yang di daerah istimewa Yogyakarta yang diatur dalam undang-undangnya ini, nanti bisa jadi di daerah lain itu memiliki hal-hal yang berbeda. Coba kalian lihat ini. Ini ada icon dari daerah mana saja? Yogyakarta, Aceh, Papua. Kalian kenal dengan daerah ini? Kenal. 4 daerah ini merupakan daerah terpilih yang diberikan keistimewaan, diberikan kekhususan oleh Indonesia. Yang pertama ada Jakarta. Jakarta kita sebut sebagai daerah apa? DKI. Jakarta itu kepanjangannya apa sih? Gimana Mbak? Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. DKI Jakarta itu kepanjangan dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kenapa kok dikhususkan? Karena yang kalian tahu aja. Kenapa kok DKI Jakarta jadi sebagai daerah khusus? Kenapa kok enggak DKI Yogyakarta? Kenapa? Karena gimana Mbak? Sekarang ini memang Jakarta menjadi ibu kota dari Indonesia. Makanya dikhususkan sebagai daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang kedua ada juga ini lambang mana ini? Ini logo icon mana ini? Ini gambar apa sih? Keraton. Masa keraton? Itu bukan keraton. Itu apa? Itu Masjid Agung yang ada di depan alun-alun tengah. Emang ada alun-alun tengah? Alun-alun ada 2 di Yogyakarta. Alun-alun apa? Kidul dan utara. Kalau kidul itu sampai lor, kalau utara sama selatan. Bahasa Jawanya kan gitu kan, kalau kidul berarti ambe lor, kalau utara sama selatan. Nah, masjid itu ada di depan alun-alun mana? Depan alun-alun utara. Itu masjid gede. Kalau Yogyakarta mendapat sebutan sebagai daerah istimewa. Kemudian ketiga, ini itu ya tahu, itu masjid apa? Masjid Raya. Masjid apa Mbak? Masjid Baitur Rahman, Aceh. Iya. Itu merupakan salah satu masjid yang dulu ketika, kalau nggak salah ketika ada tsunami, tahun berapa ya tsunami-nya ya? 2004 ya? 2006? Oh nggak tahu. Iya, sekitar tahun 2000 berapa gitu. Itu salah satu masjid yang masih bisa bertahan dibandingkan daerah sekitar yang lainnya. Dan itu juga merupakan kayak semacam kayak masjid apa di India, anak-anak? Semacam kayak Taj Mahal ya, semacam kayak itu. Kalau Aceh mendapatkan sebutan sebagai daerah apa? Khusus Aceh. Mendapat sebagian juga sebagai daerah istimewa. Jadi daerah istimewa ada 2, ada Aceh sama ada Yogyakarta. Bedanya apa? Nanti akan kita cari tahu. Yang keempat, yang ini itu rumah apa sih? Rumah panggung. Rumah apa? Honai. Rumah Honai dari mana? Papua mendapat sebutan sebagai daerah apa? Otonomi khusus. Daerah otonomi khusus. Jakarta juga khusus, Papua juga khusus. Aceh sama Yogyakarta sama-sama istimewa. Nah ini nanti saya pengen kalian mencari tahu kira-kira kalau Yogyakarta
kemudian nanti apakah ada undang-undang yang mengatur di dalamnya, kemudian jika ada nanti isi undang-undangnya itu menceritakan atau menjelaskan tentang apa saja, silakan kalian cari. Dan ujian daerah khusus ada Jakarta sama ada daerah Papua sama. Coba nanti kalian analisis kira-kira di daerah Papua sama Jakarta itu mengapa menjadi daerah yang dikhususkan. Kenapa Jakarta mendapatkan sebutan daerah khusus ibu kota dan kenapa Papua mendapatkan sebutan sebagai daerah otonomi khusus. Kalian analisis kira-kira undang-undang yang mengatur apa, kemudian isi undang-undangnya apa saja. Karena ada 4 daerah yang akan kita telisik lebih jauh, berarti saya minta nanti di kelas ini akan dibagi menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Ada kelompok Rahubel. Ada kelompok dari DKI Jakarta, ada kelompok dari DIY, ada kelompok dari Aceh, dan ada kelompok dari Papua. Untuk pembagian kelompoknya, saya kembalikan ke kalian. Mau saya yang memilihkan, buat saya memilihkan, atau kalian pilih sendiri? Pilih sendiri. Pilih sendiri. Berarti kalau pilih sendiri, sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya? Iya. Ya. Baik. Akan saya kirimkan berupa vote pilihan kelompok di grup WhatsApp-nya. Nanti silakan yang kelompok Yogyakarta kirim Jakarta langsung, yang kelompok pengen ke Jakarta langsung, yang pengen ke Papua langsung, yang pengen ke Aceh langsung. Seperti itu ya. Saya kirimkan pollingnya di WA ya, di WA. Kesana 2 ya. Kelompok daerah. Aceh saya langsung tuliskan NAD ya, Nangro Aceh Darussalam. Kok hapus? Oke, silakan kalian di sini ada berapa anak? 30? Nah, berarti satu kelompok dikali kali 4, 9 ya? Satu kelompok 9 anak. Di Yogyakarta kurang 1. Papua, ini Papua ya, maaf saya tipu, bukan Papua, tapi Papua. Papua kurang 2. Yogyakarta sama Aceh sudah lengkap. Jogja sudah 9, Jakarta 9, Aceh 9, Papua 9. Sudah lengkap ya? Baik, silakan sekarang kalian kirimkan perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk maju ke depan. Perwakilan 1 orang 1 atau ketua kelompoknya, silakan. Yogyakarta dipilih. Silakan maju ke depan. Daerah mana, Mbak? 1 aja nggak apa-apa. Perwakilan. Daerah mana ini? Hah? DKI Jakarta. Aceh, Papua sama Jakarta mana? Jakarta, sini Jakarta. Naik aja, naik. Nah, kurang 2 lagi. Papua sama Papua. Jakarta, DKI Jakarta, Papua. Acehnya mana ini? Aceh. Nangro Aceh Darussalam. Acehnya mana Acehnya? Cuma maju enggak dari apa-apain kok. Sudah ada 4
jadi kelompok budek loh ya, bukan budek loh ya, budek. Jakarta namanya kerak telur. Nanti Papua dicari apa, Aceh juga dicari apa, nama yang sesuai dengan kelompoknya. Nanti saya minta kelompoknya yang sudah saya bagikan ini silakan kalian tempel di kertas yang sudah saya berikan kemarin. Nanti kalian buat semacam mind mappingnya. Saya berikan waktu kurang lebih 25 menit sampai 30 menit, cukup ya? Cukup? Sangat cukup ya? Baik, silakan dulu nanti dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kelompok Yogyakarta duduknya di sebelah sini, kelompok DKI duduknya di sebelah sini, kelompok Papua di sini, dan kelompok Aceh di sebelah sana. Begitu ya? Silakan moving sesuai dengan telat kelompoknya masing-masing dan berkumpul mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. dijelaskan dan dipahamkan temannya, seperti itu ya. Nanti masing-masing kelompok saya beri waktu buat keliling antar stand kelompoknya, masing-masing saya beri waktu kurang lebih 3 menit. Nanti kelompok Yogyakarta berkunjung ke Jakarta terlebih dahulu. Jakarta berkunjung ke Aceh dulu. Kelompok Aceh berkunjung ke Papua dulu. Kelompok Papua berkunjung ke Yogyakarta terlebih dahulu. Begitu seterusnya. Ketika waktu 3 menit selesai, berarti kalian harus moving.
gampang kemudian tinggi sebagainya. Kelompok DKI Jakarta ini menjelaskan sedikit tentang daerah khusus ibu kota Jakarta. Kenapa Jakarta mendapatkan pemberian sebagai daerah khusus? Pertimbangan administratif sebagai ibu kota negara, sebagai ibu kota negara DKI Jakarta menghadapi berbagai masalah yang tidak didapat di daerah lain yang bukan ibu kota negara. Undang-undang yang mengatur tentang pengkhususan Jakarta, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja isi dari undang-undang yang mengatur tentang pengkhususan Jakarta? Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota negara yang memiliki kekhususan tugas sebagaimana dan KRI. Yang ketiga, apa saja isi dari buku yang mengatur tentang keistimewaan Yogyakarta? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ini menegaskan daerah istimewa Yogyakarta atau DIY sebagai provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan Silakan duduk anak-anak, semua adanya ke sini semuanya. Alhamdulillah ini sudah dikerjakan semuanya. Sudah. Sekarang saya mau tanya, silakan duduk yang tenang dulu. Di sini ada pertanyaan, apa makna dari desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia? Coba ada yang mau mengisi atau menjawab atau menyampaikan kira-kira makna desentralisasi sendiri itu apa? Silakan yang mau menjawab angkat tangan, sebutkan perwakilan dari kelompok apa. Boleh silakan. Bagaimana Mbak? Berdiri. Sebutkan nama perwakilan dari kelompok apa. Ya, kerak telur, dari kelompok kerak telur. Silakan bagaimana kelompok kerak telur? Oleh pemerintah khususnya pada peran daerah untuk mengatur dan mengusung anggaran sendiri dalam program negara kesatuan Republik Indonesia. Dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus anggarannya sendiri dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, kelompok kerak telur menyampaikan bahwa desentralisasi itu merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah kelompok yang lainnya sepakat dengan yang disampaikan oleh kelompok kerak telur? Atau mungkin ada pendapat lain yang berbeda? Ada pendapat lain? Oh baik, silakan. Bagaimana? Menurut kelompok dari mana Mbak namanya? Oh, kelompok Buddha. Silakan. Desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Penyerahan urusan ya? Ya. Urusan dari Urusan pemerintahan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan dari pusat oleh pemerintah pusat ke kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. ada yang lain? Ada sepakat? Kelompok apa tadi? Papeda ya? Kelompok Papeda
pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah biasanya menetapkan yang namanya otonomi daerah, di mana daerah itu memiliki wewenang, memiliki kuasa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sama kayak di Yogyakarta kita mendapat keistimewaan. Tadi yang kita lihat di videonya dapat dana is, benar? Dana is dari mana? Pemerintah pusat kan? Tapi diberikan ke daerah, daerah mengelola, daerah yang mengatur dana is itu mau dipakai buat apa? Itu namanya desentralisasi. Kemudian tujuan otonomi daerah apa sih? Tujuannya buat apa otonomi daerah? Kalau kita garis bawahi tadi. Coba kelompok udang selingkuh, tujuan otonomi daerah apa? Ada yang mau membacakan? Silakan. Bagaimana? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti itu ya? Ya, idenya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita tahu bahwa pemerintah daerah itu, kalau yang tahu pemerintah daerah ini mau diapakan kan daerahnya masing-masing kan. Yang tahu kira-kira pemerintahannya pengen apa juga daerahnya masing-masing. Makanya tujuan otonomi daerah yang paling penting adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Karena yang tahu prioritas, yang tahu potensi juga daerah masing-masing. Katakanlah di daerah Karawang, daerah perindustrian pabrik-pabrik, banyak berdiri semacam kayak industri-industri, karena memang di sana gudangnya pabrik-pabrik. Sedangkan di Jogja, kalau kalian lihat, banyak nggak pabrik-pabrik yang berdiri? Nggak terlalu banyak kan? Karena potensinya tidak sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya. Jogja lebih banyak terkenal dengan apanya? Indonesia, masyarakat Indonesia, kalau healing pengennya kemana? Paling dekat Jogja atau Bali, karena mereka berdua ini merupakan tempat wisata. Tapi kalau pengen bekerja, mungkin kan ke Bali sama ke Jogja. Kalau pengen dapat uang yang banyak atau berbisnis, tidak, banyaknya mungkin di Jakarta atau mungkin di Karawang, karena memang di sana pusat daerahnya sebagai daerah yang berpotensi untuk para pekerja. Nah, itu tujuan dari otonomi daerah, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Baik, selanjutnya untuk kelebihannya, ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan kelebihannya apa dari penerapan desentralisasi? Satu aja. Bagaimana? Daripada kekuasaan. Lebih fleksibel. Ya. Lebih fleksibel. Oke, kemudian ada lagi? Efektivitas birokrasi. Sudah cukup? Coba kelompok dari ini aja, karena tadi belum jawab. Kelebihan dari Otoda apa? Kelebihan dari otonomi daerah apa? Oke, yang lainnya tadi birokrasi sudah. Mengurangi bertumbuhnya pekerjaan di pusat pemerintahan. Kan banyak ya orang-orang itu yang pada berbondong-bondong perginya ke Jakarta untuk mencari uang pekerjaan. Tapi ternyata di daerah lain malah tidak didapatkan. Mengurangi. Baik, selanjutnya untuk kekurangan dari desentralisasi, apa aja kira-kira? Ada yang mau menyampaikan? Kelompok udang selingkuh? Kekurangannya apa? Coba didengarkan, kedengaran nggak teman-teman? Agak keras lagi suaranya.
pemerintahan menjadi semakin kompleks sehingga memperlukan koordinasi. Dua, keseimbangan antara berbagai kepentingan lebih mudah terbantu. Tiga, berpeluang memutuskan sifat kedaerahan atau penistaan lebih terhadap daerah sendiri. Oke, sudah? Baik. Memang ya, desentralisasi itu memang baik kalau sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tapi juga ada kekurangannya. Ditakutkannya kalau ada daerah punya khas sendiri-sendiri, takutnya terjadi memunculkan sifat kedaerahan. Jadi lebih mengungkapkan, oh daerahku ada ini loh, daerahku ada ini. Jadi takutnya malah semacam kayak persaingan seperti itu. Baik anak-anak, itu tadi tentang desentralisasi. Kalian sudah mempelajari bagaimana maknanya, bagaimana tujuannya, dan bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham kira-kira? Nah, baik. Kalian tadi sudah saya berikan stiker. Nah, silakan kalian tempel di kertas ini. Silakan kalian pilih di antara dua ini dan kalian berikan stiker sesuai dengan pemahaman yang kalian pahami masing-masing. Dimulai dari kelompok ini dulu. Silakan ditempel. Kelompok sini. Ini ya, persiapan kelompok Jogja dibuka dulu biar nanti tinggal nempel. Ya sebelah sini. Lanjut Jogja. Satu aja. Sebelah sini boleh yang sebelah sini. Lanjut kelompok ini Aceh. Ini Aceh. Baik anak perhatikan, kalau saya amati di sini tuh untuk yang bagaimana makna desentralisasi sudah banyak yang sudah mengerti, jadi bagian isinya sudah mengerti. Tapi untuk yang bagaimana kelebihan kekurangan untuk proses penerapannya di Indonesia masih ada yang bingung, kemudian masih ada yang sedih, mungkin nggak paham sama sekali ya. Baik, berarti tugas kita selanjutnya untuk minggu depan kita bakal lebih memantulkan lagi ke proses penerapannya yang ada di Indonesia. Baik, dan minggu depan kita akan mengamati beberapa video tentang penerapan desentralisasi yang ada di Indonesia. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Halo, ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, bagi saya cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Dan satu yang saya tahu untuk hari ini, ternyata di daerah mana Papua ya, itu ada nama makanan tradisional yang bernama udang selingkuh. Coba nanti kita cari tahu bagaimana wajah bentuk dari udang selingkuh. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arta. Sama-sama tepuk tangan. Salam dan bahagia.
Bertemu lagi dengan saya, Ningrum Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sleman. Dan di sini saya sudah bersama dengan Ibu Arta Nuryanti Kusmawardani selaku guru PPKN. Ya. Di sini kami akan melakukan obrolan tahap pasca observasi kelas. Selamat pagi Bu Arta. Selamat pagi Bu Ningrum. Ya, kita lanjutkan obrolan kita ya Bu Arta. Kita masuk tahap pasca observasi kelas. Baik Bu. Baik Bu Arta, bagaimana perasaan Bu Arta setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Iya, alhamdulillah menyenangkan dan anak-anak kelas 10 pesena 3 ini juga sangat excited banget. Jadi saya senang dengan mereka gitu. Mereka menerima gitu kan. Berarti senang ya Bu ya berasa. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua Bu, kesan dari pembelajaran yang dilakukan Ibu itu apa? Kesannya? Kalau kesan saya ya menyenangkan tadi. Hanya saja mungkin saya ada beberapa hal, ada beberapa tahap dari yang saya udah rencanakan di RPP itu belum sesuai dengan apa yang saya lakukan secara realnya ketika pembelajaran. Jadi yang sudah tertulis di RPP itu nggak seluruhnya saya sampaikan kepada peserta didik seperti itu. Ya, berarti mungkin ada beberapa tahap yang belum. Iya, benar sekali. Baik Bu, nanti kita akan bahas itu. Iya. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan Bu? Nah, itu tadi Bu seperti saya bilang, memang kalau kita buat RPP kan pengennya yang spesifik gitu kan, apalagi berdasarkan waktu-waktunya gitu. Ternyata ketika di pembelajaran yang realnya sebenarnya itu ya kembali lagi ibu guru itu kadang sampai kelebihan waktu. Jadi yang harusnya estimasi waktu berapa menit kadang sampai lebih dari itu gitu. Jadi kelebihan waktu dari sesuai yang ditargetkan dalam RPP seperti itu. Berarti mungkin waktu di RPP-nya waktunya mungkin kurang gitu ya Bu, Iya. karena terlalu asik dengan. Iya, biasanya kalau guru udah ngobrol sama murid-muridnya kan langsung ngalir aja gitu Bu ya, terus kayak kurang waktu gitu seperti itu. Kemudian Bu, apabila ada yang belum sesuai tadi Bu dengan rencana pembelajaran itu di bagian apa? Iya, tadi mungkin di RPP saya sampaikan ada pembelajaran menggunakan Google Form gitu ya. Tapi di sana saya belum sampai menayangkan kepada anak-anak. Harusnya sih memang saya tayangkan di akhir pembelajaran. Saya menyampaikan ke anak-anak besok ada bentuk penilaian semacam tes tulis menggunakan Google Form. Tapi kemarin saya di pembelajaran hanya sampai refleksi, kemudian saya sudahin, saya belum menyampaikan untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana gitu kepada anak-anak. Berarti Ibu bisa merefleksikan sendiri ya. Ternyata lupa iya. Pembelajaran selanjutnya. Iya, benar Karena sekali. mungkin waktunya sudah bel gitu ya. Iya, benar. Belum tersampaikan. Baik Bu. Bu Arta bisa menceritakan hal-hal yang memuaskan dan kurang memuaskan Bu dari pembelajaran kemarin? Kalau yang memuaskan, kebetulan kemarin materinya kan tentang desentralisasi yang ada di pemerintah daerah-daerah gitu ya. Saya senang karena anak-anak itu menggali informasi-informasi yang mungkin di awal mereka belum tahu seperti itu. Bahkan kemarin kan saya membagi ke dalam 4 daerah ya, ada Yogyakarta, ada Aceh, ada Papua, dan ada satunya lagi Jakarta. Kemarin kebetulan untuk nama kelompok saya suruh mereka untuk menamai dengan nama makanan tradisional seperti itu. Nah, mungkin dari beberapa anak banyak yang belum tahu tentang makanan tradisional dari masing-masing daerah. Nah, karena mereka menggali lagi informasi, ternyata ada beberapa nama makanan yang unik dan itu membuat kita tercengang karena nama makanannya sangat unik sekali dan kita belum pernah dengar sebelumnya. Itu juga bisa menambah wawasan buat mereka seperti biar mereka lebih tahu bagaimana tentang kondisi di luar daerah Yogyakarta sendiri seperti itu. Dari pembelajaran kemarin, kira-kira persentase yang sudah Bu Arta capai berapa persen Bu keberhasilannya? Keberhasilannya ya mungkin sekitar 80% ya. 80% karena itu tadi saya di akhir belum menyampaikan untuk pembelajaran selanjutnya apa, harusnya kan harus saya sampaikan biar anak-anak bisa menyiapkan seperti itu ya. Tapi sudah bagus Bu, 80% itu dari 100% 80% itu sudah bagus sekali. Ya itu menurut saya loh Bu. Oh iya. Dari hasil nanti akan saya sampaikan juga apa yang kemarin saya catat seperti ketika saya observasi. Tapi memang sudah bagus, keren. Berikutnya Bu, menurut Bu Arta apa yang menjadi kesulitan murid Bu? Kesulitan murid,
Jadi kemarin sebelum kita mulai pembelajaran, saya memang sudah menginformasikan kepada para peserta didik untuk materi ini. Saya suruh untuk menyiapkan beberapa bahan yang mungkin nanti akan kita gunakan untuk berdiskusi dan membuat mind mapping. Hanya saja kembali lagi kadang peserta didik itu ada yang kayak oke, disiapkan seperti itu, ada juga yang masih setengah persiapan seperti itu. Nah, karena kemarin ada beberapa kelompok itu yang masih belum prepare sama sekali, belum menyiapkan sama sekali, jadinya mungkin mereka merasa kesulitan. Maksudnya dalam artian ketika melihat kelompok lain sudah menyiapkan beberapa bahan, kelompoknya sendiri masih belum siap. Untungnya kemarin itu saya mencetakkan semacam kayak form gitu ya, form, jadi memudahkan mereka, tinggal mereka isi, kemudian mereka tinggal tempel seperti itu. Iya. Baik, Bu. Kalau yang menjadi kesulitan dari Bu Arta sendiri apa, Bu? Kesulitan bagi saya mungkin karena kita kemarin saya bentuknya dalam sebuah kelompok ya, itu mungkin saya harus ekstra keliling dari kelompok satu ke kelompok lain, maksudnya harus tanya bagaimana apa yang menjadi kesulitan dari masing-masing kelompok seperti itu. Dan kembali lagi karena terlalu mengalir, terlalu masuk ke dalam kegiatan tersebut, akhirnya sampai kelupaan juga, waktunya sudah kelewatan jauh seperti itu. Padahal saya waktunya kalau nggak salah waktu itu 20 menit saya suruh, tapi lebih dari 20 menit seperti itu. Itu yang kurang, estimasi waktu sih yang kurang bisa saya manajemennya seperti itu. Baik. Jadi mungkin tadi kalau saya bisa ulas tadi, Bu. Iya. Jadi ketika Bu Arta keliling, Iya. ketika anak-anak berdiskusi, Bu Arta dan anak-anak asik Iya. dengan diskusinya seperti itu ya, Bu ya. Kemudian waktunya ya mungkin karena terlalu asik itu jadi mungkin kurang melihat waktu. Iya, benar. Kemudian bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi murid, Bu? Ya, kemarin karena memang saya suruh untuk, kita kan menggunakan buku ya, Bu ya. Tapi ternyata dari buku dan LKS itu ada beberapa materi itu yang mungkin karena bukunya sudah buku yang dulu, maksudnya ada pembaruan terbaru, mereka kurang bisa menyesuaikan. Akhirnya untuk memudahkan mereka membuat mind mapping itu, saya memberikan semacam kayak bahan dari sumber internet, dari YouTube, link dari YouTube, bahkan juga link dari Wikipedia seperti. Jadi biar mereka lebih mudah mencari dan mereka juga lebih tahu, oh ini yang terbaru seperti itu kan. Kalau di internet juga lebih baru tahu seperti itu. Jadi untuk memudahkan mereka, saya memfasilitasi mereka dengan memberikan link-link tersebut. Hanya saja kembali terkadang kuota anak-anak itu beraneka ragam ya, ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi kemarin saya sarankan, semisal ada yang nggak punya kuota, bisa sharing sama teman, mungkin ada teman kelompok lainnya yang punya kuota lebih, bisa berbagi seperti itu. Berarti menerapkan kompetensi sosial emosional Iya, juga itu, Bu anak-anak. Baik, selanjutnya Bu, kalau untuk mengatasi kesulitan guru bagaimana, Bu? Untuk kesulitan guru, sejujur sebenarnya saya ini ya tipe yang ketika berbicara di depan anak-anak itu banyak sekali mindernya kayak gitu. Jadi saya berusaha berusaha lebih asik di depan mereka, kemudian berusaha lebih tenang meskipun kadang ada beberapa pertanyaan dari mereka yang mungkin saya belum bisa jawab. Nah, ketika saya belum bisa jawab, saya alihkan, coba digali dulu informasi dari yang lain gitu. Karena terkadang guru kan juga punya keterbatasan seperti itu ya. Ya seperti itu. Tapi bagus sekali, Bu. Jadi istilahnya Ibu mengakomodasi anak untuk juga berpikir ya, punya informasi sendiri seperti itu. Seperti itu. Kira-kira apakah yang ingin dikembangkan berhasil, Bu? Dari kemarin kan pada tahap pra observasi itu saya bertanya apa yang mau dikembangkan seperti itu. Mungkin saya akan mengingatkan untuk yang dikembangkan Bu Arta bagi murid itu adalah kreativitas murid dalam berdiskusi dan menyelesaikan hasil karya dalam bentuk mind mapping. Kemudian pengembangan dari sisi guru, dari sisi Bu Arta sendiri adalah menyiapkan media pembelajaran dengan Canva, melakukan penilaian dengan Google Form dan Quizzes, serta menyiapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, itu apakah yang ingin dikembangkan itu sudah berhasil kalau menurut Bu Arta?
Sudah berhasil, hanya saja kemarin ada beberapa kendala ya. Ketika saya melakukan pembelajaran dengan Quizizz, itu ternyata dari signal saya sendiri itu mengalami permasalahan. Kemudian ketika mengadakan pembelajaran dengan Quizizz, anak-anak juga belum siap sepenuhnya, dalam artian ada yang mereka tuh baru masuk, kemudian kesulitan untuk login, kemudian akhirnya hanya beberapa yang masuk ke game Quizizz dan yang lainnya itu masih dengan temannya, jadi kayak join sama temannya. Mungkin itu Bu ya, maksudnya mungkin saya kurang membiasakan untuk pembelajaran Quizizz kepada anak-anak. Jadi untuk selanjutnya mungkin lebih mengenalkan lagi tentang pembelajaran menggunakan Quizizz biar mereka lebih terbiasa seperti itu ya. Ya, bagus banget. Jadi perkembangan atau apa yang dikembangkan oleh Bu Arta itu dengan bisa refleksikan, evaluasi sendiri seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi? Ada Bu. Jadi sebenarnya kalau kemarin mind mappingnya mereka kan menempel-nempel gitu ya, menggunakan kreativitas mereka sendiri. Saya juga pengennya itu besok itu pamerannya mereka secara digital, dalam artian mereka membuat semacam kayak mind mapping berkreasi tapi menggunakan mungkin bisa aplikasi editor yang mungkin Canva, atau mungkin mereka nanti bisa realisasikan semacam kayak membentuk video pembelajaran. Jadi video kayak mengenalkan, oh ini loh daerah Yogyakarta, undang-undangnya mengatur ini, keistimewaan ini, dan mereka itu membuat semacam kayak konten reels yang cuma 15 detik. Jadi biar mereka juga lebih lebih kekinian gitu. Bagus sekali Bu. Kalau tadi saya simpulkan jenengan mau meningkatkan di digitalisasi gitu ya Bu ya. Jadi kalau kemarin itu lebih ke menempel dengan kertas seperti itu, harapan Bu Arta ke depan itu lebih ke digitalisasi, jadi menggunakan perangkat gadget mungkin ya Bu ya. Kemudian dimasukkan ke reels gitu ya Bu. Oke, bagus Bu. Sosial media biar mereka juga konten-kontennya itu konten-konten yang positif seperti itu. Konten pembelajaran ya. Pembelajaran. Baik Bu. Kemarin saya sudah mengamati dari tahap observasi, saya sudah masuk ke kelasnya Bu Arta. Kemudian akan saya sampaikan beberapa pengamatan yang sudah saya lakukan. Jadi dari hasil observasi itu saya mengamati berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dulu kita pernah ngobrol ya Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya melihat Bu Arta itu sudah menerapkan diferensiasi proses, di mana pembelajaran berdasarkan profil belajar murid Bu. Jadi ketika Bu Arta meminta untuk presentasi, anak-anak itu sesuai dengan profil belajarnya, ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Nah pas di auditori itu anak-anak kan mendengarkan apa yang disampaikan dari Bu Arta sendiri. Kemudian ketika ke kelompok-kelompok lain itu dia mendengarkan penjelasan teman-temannya seperti itu. Kemudian kalau visual ya kemarin Ibu juga memperlihatkan video ya Bu ya. Kemudian media pembelajaran juga menarik seperti itu. Kemudian ketika pas anak-anak berkunjung ke kelompok-kelompok yang lain itu juga ada tampilan-tampilan dari mind mapping yang menarik seperti itu. Kemudian kalau bagian kinestetisnya, anak-anak Ibu minta untuk berkeliling gitu ya Bu ya. Untuk melihat presentasi dari teman-temannya seperti itu. Jadi sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga sudah melihat pembelajaran sosial emosional yang Bu Arta terapkan ke anak-anak. Di akhir pembelajaran Bu Arta melakukan refleksi ya Bu, dengan menggunakan apa Bu kemarin itu? Stiker gitu ya, penempelan stiker yang misal kalau dia paham dengan dengan yang saya tanyakan, jadi ada pertanyaan di awal, kemudian apakah kalian sudah paham, nanti kalau misal mereka paham ya emoticon stikernya yang menyenangkan, tapi ada emoticon stiker yang kayak seperti ini, jadi mungkin bingung seperti itu, atau mungkin yang sedih karena belum paham sama sekali seperti itu. Jadi ada tempelan emoticon, jadi anak itu sesuai dengan emosi anak, perasaan anak, apakah dia senang, apakah dia sedih, atau mungkin tidak menyenangkan, atau paham atau tidak paham seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, kemudian Bu Arta sudah juga menyisipkan budaya positif Bu. Kalau saya lihat di awal pembelajaran Ibu sudah menyampaikan ke anak untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian pengkondisian kelas Bu, di mana Ibu menanyakan ke anak-anak
apakah ada sampah di sekitar seperti itu. Jadi budaya positifnya juga sudah masuk. Kemudian untuk strategi yang kemarin Ibu mau kembangkan itu ada yang menggunakan untuk model pembelajarannya PBL ya Bu ya, sudah sesuai dengan rencana dan pelaksanaannya sudah sesuai. Kemudian media pembelajarannya menggunakan video dan Canva sudah Ibu lakukan juga. Kemudian metode pembelajarannya dengan ceramah dan diskusi. Kemudian pembelajaran sudah runtut Bu dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Hanya saja kemarin memang sempat untuk penilaiannya mungkin belum ya. Oh iya. Untuk yang menggunakan Google Form seperti itu belum. Tetapi sudah ada kuisis di awal seperti itu. Jadi anak-anak diharapkan dengan kuisis itu menjadikan mereka itu memotivasi untuk menggali lagi pengetahuan seperti itu. Kemudian pembelajarannya lebih menyenangkan karena kemarin saya lihat anak-anak antusias lihat pollingnya seperti itu ya. Siapa yang juara pertama? Ya seperti itu. Jadi saya harapkan dengan seperti itu juga akan menyenangkan anak memantik istilahnya di awal pembelajaran, kalau pembelajaran ini bakalan menyenangkan loh. Baik Bu Arta, kita masuk ke rencana tindak lanjut. Kira-kira apa rencana tindak lanjut dari Bu Arta ke depan? Untuk kedepannya mungkin merefleksi dari pembelajaran kemarin ya Bu. Mungkin saya di manajemen waktunya. Jadi harusnya sebagai guru juga bukan hanya sekedar asik mengajar dengan para peserta didiknya, tapi juga harus bisa tahu kira-kira manajemen waktu yang pas itu seperti apa. Jadi biar nanti pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa seluruhnya tersampaikan kepada peserta didik sesuai dengan yang kita rencanakan. Kemudian yang kedua, mungkin kalau kemarin itu pembelajaran saya buat PBL ya Bu ya. Seperti yang saya katakan tadi, kedepannya saya pengennya anak tuh membuat semacam kayak project gitu. Jadi PJBL mungkin, jadi benar-benar mereka kreativitaskan kreasi mereka dalam sebuah project. Ya seperti yang bilang tadi, bukan hanya semacam kayak membuat yang tempelan-tempelan itu mind mapping, tapi mereka bisa memadukan antara perkembangan konten digital yang ada pada saat ini, yang sekarang memang anak-anak pada masanya mereka gandrungi seperti itu. Iya benar Bu. Jadi menurut minat dan bakatnya, menurut kodratnya, kodrat ada dua Bu, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini Bu Arta mau menerapkan kodrat zamannya. Ya. Seperti itu. Ada lagi mungkin kok? Ya mungkin itu Bu ya. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Nero. Ya Bu. Kalau bisa saya simpulkan tadi, Bu Arta mau meningkatkan lagi tentang manajemen waktu. Kemudian yang kedua tadi tentang PJBL gitu ya, coba untuk menerapkan project based learning pada pembelajaran pada anak seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga digitalisasi yang mungkin tidak semua guru bisa lakukan Bu untuk masa-masa sekarang ini. Saya lihat guru-guru muda seperti Bu Arta yang sekarang ini sudah mulai melakukan pembelajaran digitalisasi. Karena mau nggak mau sebagai guru kan kita harus mengikuti zamannya peserta didik kita ya Bu. Jadi ya harus banyak belajar lagi seperti itu. Harus menyesuaikan dengan mereka. Iya, betul. Menyesuaikan dengan kodrat zaman mereka ya. Kodrat zamannya, iya benar. Baik, saya tidak sabar menunggu penerapan rencana tindak lanjut dari Bu Arta. Mungkin nanti kapan-kapan mungkin saya bisa melihat-lihat lagi Bu pembelajaran Ibu di kelas. Nanti kita bisa sama-sama saling sharing tentang pembelajaran kita pada peserta didik kita agar pendidikan di Indonesia lebih maju. Iya benar. Pendidikan di SMK Negeri 2 Kedian. Iya, dan terutama biar peserta didik kita juga bisa belajar dengan senang Bu. Iya betul. Pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Baik, terima kasih waktunya Bu Arta. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih atas kerjasama. Ya sama-sama Ibu. Terima kasih. Sama Bu.